Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahfudlia dengan NIM 23110104016 dari kelas D1 PGMI Winhas Jember. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas pembuatan PPT interaktif mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Lailatul Usria MPDI. Di sini saya akan membahas tentang memahami dan menganalisis, serta mempraktikkan cara menyusun tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, mempersiapkan asesmen diagnostik, dan juga menyusun bahan ajar. Sebelum masuk ke materi, ada beberapa sebab yang perlu kita pelajari. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua merancang alur tujuan pembelajaran, yang ketiga asesmen diagnostik, dan yang keempat adalah menyusun bahan ajar. Kita masuk yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan suatu rumus yang terencana yang harus dikuasai siswa agar proses belajarnya berhasil. Nah, perumusan tujuan pembelajaran juga tidak boleh keluar dari prosedur, harus berdasarkan standar kompetensi lulusan. Nah, karena kompetensi ini dan kompetensi dasar serta indikator yang sudah ditentukan dan termuat dalam RPP. Untuk merancang alur tujuan pembelajaran adalah suatu rencana sistematis yang mengarahkan proses belajar mengajar untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Nah, alur ini mencakup evaluasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa siswa itu memahami dan juga menerapkan pengetahuan yang mereka pelajari selama ini, serta perumusan tujuan dan pengorganisasian materi. Ada beberapa langkah-langkah untuk menyusun alur. Yang pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran atau TP. Yang kedua, menyusun alur tujuan secara sistematis. Yang ketiga, menyusun dengan karakteristik mata pelajaran. Yang keempat, kolaborasi antar guru. Dan yang terakhir adalah fleksibel dan adaptif. Untuk asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik adalah jenis evaluasi awal yang digunakan untuk mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan siswa sebelum pelajaran dimulai. Hasil dari asesmen ini digunakan untuk merancang pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Sesuai definisi di atas, itu menekankan bahwa pentingnya asesmen diagnostik dalam menciptakan pembelajaran yang adaptif dan terarah. Untuk tujuan asesmen diagnostik dalam pembelajaran merupakan salah satu peran penting dalam membantu guru untuk memahami kondisi awal siswa sebelum memulai pembelajaran. Ada 3 tujuan utama. Yang pertama adalah mengetahui kesiapan belajar siswa. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa, serta merancang strategi pembelajaran yang tepat. Nah, dengan hasil asesmen diagnostik yang akurat, guru itu dapat memberikan pembelajaran yang lebih efektif, personal, dan relevan dengan kebutuhan setiap siswa. Untuk menyusun bahan ajar ada beberapa tahap. Yang pertama adalah prinsip dalam menyusun bahan ajar. Ada beberapa prinsip, di antaranya adalah keterkaitan dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian dengan tingkat kemampuan siswa, dan juga variasi metode. Untuk yang kedua adalah teknik dan strategi dalam menyusun bahan ajar. Analisis kebutuhan pembelajaran, penentuan jenis bahan ajar, pengembangan isi bahan ajar. Yang keempat, penggunaan bahasa yang sederhana, dan yang terakhir adalah penyediaan latihan dan evaluasi. Ada beberapa strategi untuk menyusun bahan ajar. Yang pertama ada strategi elaborasi, pengulangan, dan juga pemecahan masalah. Yang ketiga adalah evaluasi bahan ajar. Nah, setelah bahan ajar itu disusun, pentingnya kita sebagai seorang guru itu melakukan evaluasi untuk memastikan efektivitasnya dalam proses pembelajaran. Ada beberapa kriteria evaluasi bahan ajar meliputi kejelasan materi, relevansi materi, dan kesesuaian dengan kebutuhan siswa. Cukup yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.